Halo, salam guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4.A.6 dalam demonstrasi kontekstual tentang budaya positif di sekolah saya di SDN 001 Mamasa. Perkenalkan fasilitator saya, Bapak Nasri SPD MPD, pengajar praktik Bapak Ardi Abraham SPD, dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 7 Yuliana Sino SAG. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Seorang siswa kelas 4 datang terlambat ke sekolah. Dalam kesepakatan kelas 4 mapel agama Katolik, ada salah satu nilai kebajikan yang ada dalam kesepakatan yang diyakini semua warganya, yaitu disiplin, khususnya disiplin waktu. Datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Ciksa. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Tuhan baik. Puji Tuhan baik, luar biasa. Puji Tuhan. Kau tidak bisa kenapa guru kami? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Guru tadi lihat ketika lewat, Wifi sekarang terlambat. Betul tidak? Betul. Kenapa kira-kira bisa terlambat datang? Betul, karena dari malam nonton TV sampai larut malam. Jam berapa tadi bisa berangkat dari sekolah? Jam 7.30. Sementara di sekolah kita itu peraturan di sekolah jam. Berarti tadi bisa itu melakukan kesalahan karena terlambat datang. Semua orang melakukan kesalahan. Semua orang namanya kesalahan. Kita manusia Guru pun pernah melakukan kesalahan. Coba deh kira-kira bisa diceritakan kira-kira tadi itu kenapa sampai terlambat datang. Apalagi tidak tidur lebih awal, apalagi akhirnya menjadi terlambat bangun. Karena terlambat bangun bisa datang ke sekolah jam 7.30. Setelah itu orang sudah apel, orang sudah masuk ke kelas baru. Kira-kira ini saya ingat tidak kesepakatan kelas kita sebelum kita memulai pelajaran waktu itu di awal semester, apa yang kita sepakati? Disiplin, apalagi? Jujur, apalagi? Tertib. Berarti dari ketiga ini kira-kira mana yang bisa tidak lakukan? Disiplin. Itu berkaitan
sudah mulai disiplin, maka dewasa nanti bisa akan menjadi orang yang disiplin. Setuju? Atas dulu kalau begitu. Skenario kasus 2. Seorang siswa kelas 6 ketika mengikuti ulangan harian agama Katolik, saya melihat dia sedang mencontek jawaban temannya. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi, Abigail. Pagi Bu, Apa kabar hari ini? puji Tuhan baik Bu. Tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Tadi Bu Guru melihat Abigail ketika ulangan melihat jawaban sisa, betul tidak? Berarti Abigail melakukan perbuatan mencontek. Nah, perbuatan mencontek itu baik tidak? Perbuatan yang tidak baik. Berarti mencontek itu perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur. Nah, karena mencontek itu adalah sebuah kesalahan, semua orang juga mengalami kesalahan. Nah, semua orang mengalami kesalahan, Guru juga pernah mengalami namanya kesalahan. Nah, Guru tidak akan fokus melihat kesalahan itu, tetapi Guru akan melihat kira-kira bagaimana membantu Abigail untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kenapa kira-kira Abigail tadi sampai melihat jawaban palsu? Abigail sedang tidak belajar Bu. Abigail lupa kalau hari ini ada ulangan. Karena tadi malam Abigail main HP sampai lupa belajar. Akhirnya tadi ketika ulangan kamu melihat jawaban palsu. Nah, sekarang Abigail masih tidak keyakinan kelas kita yang kita buat di awal semester. Apa itu? Disiplin. Yang kedua, jujur. Apa lagi? Tertib. Nah, dari ketiga-tiganya itu, kira-kira mana keyakinan kelas yang kamu langgar? Jujur. Oke. Nah, kira-kira kalau perbuatan mencontek itu perbuatan yang tidak baik ya. Nah, kira-kira apa yang Abigail perlu lakukan agar tidak mencontek lagi? Apa lagi? Oke, harus giat belajar, harus mengerjakan sesuai kemampuan dan mengurangi main HP. Nah, kira-kira Abigail yakin tidak bisa melakukan ini? Kira-kira kalau Guru melihat karena Abigail tadi sudah melakukan ini, kira-kira kapan bisa dilakukan? Mulai hari ini. Oke, terima kasih. Mulai hari ini Abigail berjanji akan melakukan hal-hal yang baik, melakukan apa yang dikatakan hari ini, yaitu mengurangi main HP. Apalagi giat belajar dan menjawab sesuai dengan kemampuan. Nah, saya yakin bahwa Abigail akan menjadi orang yang lebih baik ke depan, menjadi kebanggaan orang tua. Dengan belajar yang giat, maka suatu saat kamu akan mendapat kesulitan. Oke? Mantap. Just dulu. Selamat pagi, saya Insan Maria Anifah, kelas 4 di SDN 045 Mamasa. Saya tadi terlambat datang ke sekolah, tapi Bu Yuli tidak memarahi saya dan tidak menghukum saya, tetapi hanya memberi arahan kepada saya. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Saya akan bangun pagi-pagi, tidak akan menonton TV sampai larut malam, dan akan memasang alarm supaya saya tidak terlambat bangun pagi. Saya sangat senang. Terima kasih Bu Yuli. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Saya Abigail Prilia, kelas 6 di SDN 001 Mamasa. Tadi saya mencontek ketika ulangan. Lalu Bu Yuli memanggil saya dan tidak memarahi saya dan tidak menghukum saya, tetapi mengarahkan dan memberi nasihat agar tidak mencontek lagi dengan cara harus belajar dan mengurangi main HP serta mengerjakan sesuai semampu saya. Saya sangat senang. Terima kasih Bu Yuli. Selamat pagi. Kesimpulan,
Menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya tercipta budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat.